Kayaknya kan KPK ngajarin tuh, bisa bikin bukti kayak gini nggak? Supaya isu ini selesai gitu kan. Itu kan bukan tugas dan fungsi KPK seharusnya kayak gitu ya. Selamat malam semuanya. Isu penggunaan jet pribadi mewah yang digunakan oleh Kaisang dan istrinya dari Jakarta ke Amerika ini adalah isu yang dibahas oleh banyak orang dengan sangat-sangat serius. Dibahas oleh netizen kita. Banyak orang bertanya, ini siapa yang nyewain, ini siapa yang bayar, pesawat ini punya siapa, dan seterusnya. Tapi ternyata ketika masyarakat membahas isu ini dengan sangat serius, bagi KPK ini cuma lelucon. Ini cuma kayak main-main aja gitu. Karena KPK tidak menanggapinya secara serius. Karena sebelumnya ketika ada pimpinan KPK menginstruksikan gitu ya untuk mencari tahu dan mengklarifikasi kepada Kaisang, awalnya kita pikir ini adalah langkah yang sangat serius. Tapi hari ini pemberitaan di media-media mainstream ini sangat-sangat memalukan sekali. Karena KPK bilang bahwa mereka sudah menyiapkan surat pemanggilan kepada Kaisang untuk klarifikasi, tapi mereka KPK tidak tahu Kaisang ini ada di mana. Ini kan komedi nih, ngelawak ini. Ya kan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya KPK kalau ada suratnya nggak harus kemudian dikirimkan kepada Kaisang di Amerika gitu kan. Ya Kaisang kan itu kan ada alamatnya, ada rumahnya, ke kantor PSI misalkan, ada rumah pribadi misalkan, kirimkan aja gitu. Sesuai prosedur gitu. KPK kan punya SOP. Tinggal dikirim aja gitu. Nanti dari surat yang kemudian diterima oleh pihak keluarga, oleh pihak orang yang menjaga rumahnya, entah satpam atau pembantunya atau stafnya, itulah yang kemudian menyampaikannya kepada Kaisang. Jadi sekalipun KPK tidak tahu Kaisang ada di mana gitu ya, secara SOP KPK kalau ada kasus semacam ini, itu alamat Kaisang kan sudah ada, tinggal kirim aja gitu. Jangan kemudian beralasan tapi kita nggak tahu Kaisang ada di mana. Ini kan ngelawak. Ya tapi kalau soal urusan tahu nggak tahu gitu ya, Kaisang ada di mana, sebenarnya banyak orang tahu. Ya minimal Pak Jokowi gitu ya, orang-orang PSI, karena bagaimanapun Kaisang adalah ketua umum partai, ketua umum PSI. Kalau misalkan gitu ya dari KPK ngirim surat ke PSI, itu pasti juga oke tuh, bener-bener juga, meskipun ya agak salah dikit lah. Jadi keberadaan Kaisang itu bukan hal yang luar biasa. Sekalipun KPK nggak tahu, ya kirimkan aja ke alamat rumahnya gitu, atau kirim aja ke istana gitu. Biar diterima sama Raja Juli Antoni gitu kan. Apalagi setelah itu, setelah ngelawak ini gitu ya, pernyataan KPK bagi saya ini sangat memalukan sekali, karena ini menjadi rekor di KPK. Karena KPK dalam kasus ini dia berstatement seperti ini. Kami sih berharap ketika melakukan deklarasi apapun disertai bukti dong. Misalkan, oh enggak, saya bayar sendiri. Ini loh bukti transfernya. Jadi clear dong. Hal seperti ini yang sebetulnya tidak sekedar deklarasi, tapi juga tolong dong sertakan buktinya. Jadi supaya masyarakat yang mempertanyakan dan membuat media sosial 2 hari ini sangat ramai dengan itu juga menjadi tercerahkan. Jadi untuk isu jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dari Jakarta ke Amerika, KPK memberikan solusi. Mengajari Kaisang untuk ngeles gitu. Disuruh deklarasi, disuruh siapkan bukti transfernya seperti apa. Tapi yang namanya bukti transfer, semua orang bisa bikin gitu. Saya bisa bikin, semua orang bisa bikin kalau cuma bukti transfer. Dan itu nggak akan menyelesaikan persoalan atau pertanyaan yang ada di masyarakat. Kenapa gitu ya? Karena orang menanyakan soal ini, soal bagaimana Kaisang pakai jet mewah, jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, itu hal yang tidak biasa dengan biaya yang mencapai miliaran rupiah. Itu yang dipertanyakan oleh banyak orang, dan itu tidak sesuai
dengan profil Kaisang yang sebagai tukang pisang misalkan gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Dan ini bagi saya adalah pertama kalinya nampaknya gitu ya bagi KPK memberitahu caranya ngeles atau menyelesaikan isu. Jadi KPK memberikan saran kepada calon tersangka gitu ya, atau bukan calon tersangka, calon orang untuk diperiksa gitu ya. KPK memberikan saran. Ngapain gitu? Orang yang diduga melanggar malah diberikan solusi, diberikan contoh, diberikan alasan untuk ngeles. Jadi ini belum pernah sebelumnya nih, belum pernah terjadi rekor ini gitu ya. Karena harusnya misalkan kalau misalkan ada indikasi ya periksa aja gitu. Karena bagaimanapun Kaisang ini kan bukan orang yang kemudian kita sulit untuk melacaknya gitu. Banyak orang tahu kok Kaisang ini adalah anak presiden gitu ya. Mestinya kan ada pengawalan pas pampres di sana. Jadi kalau kemudian Kaisang jadi tidak tahu keberadaannya di mana kata KPK, itu kan lucu gitu. Kaisang ini bukan Harun Masiku gitu. Dia ini anak presiden, masih menjadi presiden sampai sekarang, masih menjadi ketua umum PSI. Dia bukan orang yang biasa gitu, yang keberadaannya bisa ngilang begitu aja, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini seharusnya pernyataan dari KPK itu ya lebih bener lah gitu ya. Karena kalau pernyataan semacam ini jadi kayak main-main gitu. Karena seharusnya kalau memang ada indikasi atau masalah ya telusuri lah gitu. Bukan malah bilang bahwa kita nggak tahu ini alamatnya di mana gitu. Itu nggak ada urusan dengan kita gitu. Itu urusan KPK. Ada nggak ada Kaisang di Indonesia, alamat rumahnya ada, alamat kantor PSI-nya ada gitu ya. Ya tinggal anterin aja gitu. Selain itu, isu sewa jet pribadi ini adalah isu yang tidak terduga gitu. Karena ini rasanya ini bukan skenario elit gitu ya. Jadi isu ini terbongkar gara-gara postingan story Erina Gudono. Jadi dia posting jendela pesawat. Yep, sebenarnya biasa gitu. Banyak orang posting jendela pesawat, tapi kemudian bagian jendelanya itu adalah jendela jet pribadi. Itu yang kemudian menjadi isu liar sampai sekarang. Nah, pertanyaannya gitu ya, kalau sudah semacam ini sampai kemudian dikuliti, dicari kaitannya dengan perusahaan yang bekerja sama dengan Kaisang gitu ya. Seharusnya KPK mengerti bahwa ini adalah kemarahan masyarakat. Ini adalah kemarahan orang-orang yang sudah meluap kepada keluarga Pak Jokowi. Karena kalau kita ngelihat dari demonstrasi kemarin ya yang rame soal aksi DPR, penolakan kepada aksi DPR yang ingin menggagalkan putusan MK, itu kan adalah bentuk kemarahan masyarakat. Jadi Kaisang atau Gibran atau keluarga Pak Jokowi adalah bagian dari objek yang selama ini menjadi titik kemarahan masyarakat yang kemudian diluapkan ketika ada kesempatan. Nah, Erina Gudono dengan posting foto naik pesawat jet pribadi itu gitu ya. Itu adalah bagian dari isu yang tidak terduga, bukan skenario elit, dan itu adalah isu yang lahir dari kemarahan masyarakat. Ya karena soal Kaisang 2 hari tiba-tiba jadi ketum, soal mengubah undang-undang di MK, soal arogansi para keluarga presiden dan seterusnya, itu kan menimbulkan kemarahan di masyarakat yang selama ini tuh mereka tidak punya momentum untuk marah. Jadi ketika ada alasan, ini mereka marah gitu. Nah, harusnya KPK menangkap soal masalah ini. Jadi cerita jet pribadi ini bukan rahasia lagi seharusnya gitu ya. Karena untuk urusan orang seperti Kaisang yang sewa jet pribadi, harusnya banyak orang yang tahu gitu. Di Indonesia ini banyak orang tahu seharusnya gitu ya, dari para kalangan elit, orang-orang deketnya gitu ya. Karena nyewa pesawat dengan biaya miliaran rupiah itu bukan sesuatu transaksi yang bisa disembunyikan. Ini bukan kayak orang beli nasi goreng atau pisang goreng gitu ya, yang bisa tidak terlacak. Ini dana miliaran rupiah. Masa iya nggak terlacak sih gitu ya. Jadi mustahil lah ini kemudian nggak ada orang tahu gitu. Dan saya ketemu dengan beberapa orang temen gitu ya, dan mereka ya cerita gitu bahwa ya seharusnya ini
banyak orang yang tahu gitu. Tapi bahwa sampai sekarang ini tidak ada orang yang bicara, tidak ada yang mau buka suara, ya itulah menjadi tantangan KPK gitu. Karena harusnya KPK gini ya, seharusnya orang-orang di KPK itu sudah tahu permasalahan ini. Karena jaringan mereka kan ada di mana-mana gitu. Kalau orang seperti saya, orang desa seperti saya, kemudian dengar-dengar selentingan gitu ya, dengar-dengar kabar, ketemu dengan orang ngobrol, oh itu ini, oh itu sebenarnya yang nyewa ini dan sebagainya gitu ya. Mestinya KPK kan jauh lebih canggih dari saya loh gitu ya. Kalau jaringannya ada di mana-mana gitu. Jadi ya seharusnya ini menjadi bagian dari koreksi bagi KPK supaya ketika ada isu-isu semacam ini bukan malah ngeles dan kemudian memberikan masukan kepada calon orang yang akan diperiksa untuk memberikan alasan atau bukti-bukti gitu. Kayaknya kan KPK ngajarin tuh, bisa bikin bukti kayak gini nggak? Supaya isu ini selesai gitu kan. Itu kan bukan tugas dan fungsi KPK seharusnya kayak gitu ya. Dan selain itu yang terakhir menurut saya ini juga penting gitu ya, kepada para pendukung Pak Jokowi dan pendukung anak-anak Pak Jokowi, ini nampaknya menjadi penting untuk kita sadari bersama bahwa yang namanya Gibran, Kaisang atau Kahiyang atau anak-anak Pak Jokowi, bagaimanapun mereka bukan Jokowi. Mereka lahir dari pelanggaran dan kemarahan banyak orang. Mereka lahir dari kontroversi dan pro kontra yang begitu luar biasa besar di Indonesia. Dia bukan Jokowi yang datang mewakili masyarakat Indonesia. Dia bukan Jokowi yang datang dengan tagline Jokowi adalah kita, bukan. Anak-anak presiden ini lahir dari pelanggaran-pelanggaran dan penolakan kepada mereka yang selama ini kemarahan itu terpendam dan tinggal menunggu momentumnya. Jadi ya ini tolong dibedakan gitu ya, bahwa kemudian pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024, tapi itu hal yang berbeda lagi. Prabowo adalah capres yang berkali-kali nyapres dan kemudian tahun 2024 ini tidak ada lawan yang kemudian bisa mengalahkan dia seperti Jokowi. Pak Jokowi aja bertarung dengan Prabowo di tahun 2019 sebagai petahana itu jaraknya tipis. Apalagi kemudian Prabowo hanya menghadapi Ganjar sebagai mantan gubernur Jawa Tengah dan Anies Baswedan sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Jadi memang tidak sebanding kekuatan itu gitu ya, apalagi kemudian ditambah dengan Gibran. Tapi ya tolong dibedakan. Bagaimanapun Prabowo dengan Gibran ini bukan sepaket. Gibran itu adalah anak Pak Jokowi dan bukan Jokowi. Sehingga suara-suara yang selama ini disampaikan oleh masyarakat seharusnya bisa ditangkap sebagai sebuah kemarahan yang seharusnya bisa diredam, bukan dengan memunculkan pernyataan-pernyataan yang justru akan membuat orang jadi lebih curiga dan lebih marah ke depannya gitu. Jadi ya sekali lagi, bagaimanapun Prabowo memang sudah menang, dia berpasangan dengan Gibran, tapi kemenangannya saya sangat yakin itu karena hasil kerja keras atau proses dia menjadi capres selama belasan tahun. Jadi bertahun-tahun dia jadi capres dan kemudian akhirnya menang. Bahwa kemudian dia berpasangan dengan Gibran itu hanya kebetulan aja. Ya Gibran memang jadi pasangannya, tapi saya sangat yakin ada banyak orang yang memilih Prabowo meskipun sebenarnya mereka tidak suka dengan Gibran. Salah satunya adalah anaknya Ahmad Dhani yang kemarin juga posting poster Garuda Biru gitu. Jadi ya seharusnya kemarahan-kemarahan semacam ini bisa ditangkap oleh para elit kita, institusi seperti KPK, agar tidak menimbulkan kemarahan yang lebih besar lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.